Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan atau memberikan sebuah pengalaman di mana saya selama ini khususnya bereksperimen dalam display, dalam jagat event secara judul ya teman-teman. Nah, pada materi kali ini itu lebih cocok pada mata kuliah media eksperimental, ilustrasi digital, teknik presentasi, dan komputer multimedia. Nah, kita akan coba bicara teknik strategi dan teknologi yang digunakan dalam menciptakan pengalaman visual yang unik dan menarik dalam sebuah event. Nah, ini akan saya bagi dalam dua part, tapi pada video kali ini coba masuk ke part pertama ya teman-teman ya. Nah, yang kita pelajari pertama itu adalah bagaimana kita coba memahami konsep dasar dan prinsip dasar eksperimental display dalam event, terutama definisi dan ruang lingkup eksperimental display dalam jagat event. Nah, eksperimental display itu apa sih sebenarnya teman-teman? Nah, eksperimental display itu dalam konteks event itu merujuk pada sebuah area atau bagian yang didedikasikan untuk memamerkan atau menampilkan produk, inovasi, karya seni, atau sebuah penelitian baru kepada pengunjung atau peserta event. Nah, khususnya di sini adalah event-event yang berkaitan tentang desain komunikasi visual ataupun seni rupa, itu bisa dieksperimentalkan, teman-teman. Nah, eksperimental display itu dirancang untuk memfasilitasi pengalaman interaktif dan eksplorasi bagi pengunjung, sehingga mereka dapat melihat dan memahami atau mengalami secara langsung apa yang ditampilkan. Contohnya ya, kalau teman-teman berkunjung ke pameran misalnya pameran teknologi, handphone, laptop, ataupun ya yang berbau gadget gitu, ada pengalaman-pengalaman teknologi yang dapat disampaikan di sana. Nah, khususnya mereka bisa mencoba langsung, menerapkan produknya, dan juga mungkin bisa diberikan pengalaman baru ataupun edukasi tertentu bahwa kalau teknologi itu sekarang tuh udah sampai sini loh teman-teman gitu. Nah, selanjutnya kita coba masih dari memahami konsep dan prinsip dasar, di mana tujuan utama dari eksperimental display itu adalah memberikan pengalaman langsung dan interaktif kepada pengunjung serta memperkenalkan mereka pada hal-hal baru dan yang dalam tanda kutip itu menarik dalam bidang yang relevan dengan event tersebut. Ini ada sebuah contoh video teman-teman. Nah, itu tadi video
Singapore Art Week ya teman-teman. Jadi dimana pengunjung bisa mencoba langsung, mempraktekkan, bahkan bisa menciptakan karyanya langsung sendiri. Cukup menarik teman-teman. Nah selanjutnya kita masih memahami konsep dan prinsip dasar eksperimental display dalam event. Itu yang judul berikutnya adalah pengaruh penggunaan display eksperimental terhadap pengalaman pengunjung event. Ternyata pengalaman itu bisa diciptakan teman-teman dengan menggunakan eksperimental display. Nah, sehingga kita dapat menciptakan pengingat yang kuat. Ketika pengunjung mengalami sesuatu yang baru dan menarik, mereka cenderung lebih mudah mengingat pengalaman tersebut. Penggunaan display eksperimental yang unik dapat menciptakan kesan yang tahan lama dalam ingatan pengunjung. Jadi kalau kita berhasil menancapkan sebuah eksperimental display dalam event ya teman-teman, itu pengunjung tuh bahkan ketika sudah sampai di rumah, selang beberapa hari, selang beberapa minggu, itu masih teringat dengan pengalaman-pengalaman visual, pengalaman-pengalaman virtual yang mereka dapatkan, itu masih teringat. Nah, kesegaran dan inovasi itu juga perlu. Penggunaan display eksperimental dapat memberikan kesegaran atau kesan inovatif dan modern pada sebuah event, teman-teman. Selanjutnya, hal yang perlu diingat bahwa penggunaannya itu pun juga harus diimbangi dengan pertimbangan keamanan, kepraktisan, dan kenyamanan pengunjung, teman-teman. Ini juga ada video lagi, teman-teman. Ini lebih ekstrim lagi eksperimentalnya. Nah, tentunya kalau ada eksperimental seperti ini, pengunjungnya harus yang tahu akan teknologi, tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Dan mungkin kalau misalnya anak-anak mau berkunjung di event tersebut itu tidak boleh teman-teman, karena mungkin karyanya takut rusak atau bagaimana. Jadi pengunjungnya juga harus dibatasi. Nah, selanjutnya kita masih dalam memahami konsep dasar terlebih dahulu. Perbedaan antara display eksperimental dan display konvensional, teman-teman. Ini adalah sebuah ilustrasi dari Laura yang saya ambil dari ArtStation, di mana display eksperimental itu cenderung menggunakan pendekatan inovatif dalam menyajikan konten atau produk, melibatkan penggunaan teknologi. Terus ada interaksi langsung ya teman-teman. Terus ada juga konsep yang sangat-sangat kreatif. Di sisi lain, display konvensional cenderung mengikuti pendekatan yang lebih tradisional, seperti pameran produk di meja atau rak, poster, ataupun brosur. Jadi kalau misalnya di kampus kita, kampus STSR Divisi itu masih cenderung yang konvensional, di mana pameran-pameran ya masih menggunakan frame, terus display-display rak-rak seperti itu. Nah, itu termasuk yang konvensional. Kita belum mencapai ranah yang begitu teknologi banget. Masih ya teknologi paling display TV ataupun ya semacam audio itu masih bisa lah untuk kampus. Tapi untuk jagat yang lebih eksperimental, kampus teknologinya belum sampai sana. Terus display eksperimental mendorong pengunjung untuk menjelajahi dan mencoba sendiri, di mana mereka dapat mempelajari lebih dalam, menjalankan percobaan-percobaan kecil, atau berpartisipasi dalam aktivitas yang terkait dengan teknologi konten yang ditampilkan. Display konvensional lebih fokus pada memamerkan produk atau konten secara visual yang memberikan informasi yang diperlukan kepada pengunjung. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Nah, ini kemarin saya berkunjung ke Jogja Galeri, di mana ada sebuah pameran. Di situ menampilkan sebuah karya konvensional, yaitu dengan lukisan cat minyak, tapi ditampilkan atau disajikan dengan eksperimental menggunakan filter Instagram, teman-teman. Videonya seperti ini.
Nah, jadi kalau secara tampilan aslinya ya saya cuman berdiri di depan lukisan seperti itu, tapi dengan adanya filter Instagram yang dapat men-scan visual ini, lukisan ini, itu kemudian muncul sebuah motion atau animasi yang ikan terbang ini, teman-teman. Juga display eksperimental itu seringkali melibatkan penggunaan teknologi seperti augmented reality, virtual reality, interaksi layar untuk disentuh, ataupun sensor gerak untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif. Nah, ini seperti ini contohnya kurang lebihnya. Berikutnya itu ada sebuah pemahaman konsep lagi, di mana prinsip dasar eksperimental display dalam event itu. Contohnya ini karya Mas Khairuddin Rodin ya teman-teman. Ini Instagramnya Khairuddin Rodin gini. Nah, Mas Khairuddin ini membuat sebuah ilustrasi manual di mana menggunakan cat minyak dan ya kanvas yang dibentuk lingkaran seperti itu dengan menggunakan kuas gitu dengan teknik lukis itu berpikir objek yang bergerak itu menemukan sebuah objek ikan, dimana terus dikombinasikan dengan teknologi filter Instagram augmented reality. Jadi ketika teman-teman buka men-scan barcode yang disediakan Mas Khairuddin ini akan muncul efek gerak motion ikan. Jadi efeknya ini juga nanti kan secara teknis ya teman-teman. Ini secara teknis ikannya itu atau lukisannya difoto terlebih dahulu. Difoto terus dipisahkan antara background dengan elemen utamanya yaitu ikan, terus dipisahkan dan dimotionkan, mungkin bisa menggunakan After Effects atau mungkin ya yang lebih mudah ya After Effects aja. Menggunakan After Effects bisa. Kemudian diolah dengan Spark AR, diberikan motion gitu, diolah di Spark AR, kemudian masuk ke fanpage dan diupload di fanpage dan dilinkkan dengan Instagramnya. Jadi ada motion AR dan teknologi Instagram filter untuk interaksi dan pengaplikasian olah gerak menjadi media berdurasi. Jadi ada sebuah durasinya teman-teman ketika sudah dipublish atau dibuat menjadi sebuah video. Nah, ini secara konsep berpikir itu pertama menciptakan ilustrasi, kedua menciptakan motion grafiknya, kemudian diolah dengan AR teknologi, 3 disiplin ilmu yang berbeda dalam ranah di kafe. Nah, ini teman-teman mau menguasai di mana nih? Ilustrasinya atau motion grafiknya atau AR teknologinya ataupun semuanya bisa dikuasai teman-teman. Selanjutnya ini ada karya Clinton. Jadi Mas Clinton ini coba membuat karya yang saya unduh dari ArtStation. Bagaimana cara mengedukasi pengunjung pameran? Nah, cara yang paling tepat itu pertama harus mempersiapkan materi penjelasan yang jelas dan informatif tentang karya seni instalasi tersebut. Misalnya kalau Mas Khairuddin tadi itu di sebelahnya itu ada sebuah TV display. Nah, bagaimana cara penggunaannya, terus ketika udah jadi videonya itu nanti harus diapakan. Nah, itu harus ada penjelasan yang cukup jelas. Terus berikan penjelasan konsep di balik instalasi, misalnya temanya apa, tujuan, inspirasi, pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa, itu juga harus disampaikan teman-teman, agar pengunjung itu tidak bertanya-tanya dan dapat coba menggunakan teknologi atau seni yang ditampilkan dalam karya tersebut. Selanjutnya pelajaran kedua yang dapat kita pelajari pada video ini adalah mengenal teknik, strategi, dan teknologi yang digunakan dalam eksperimental display. Nah, ini secara teknologinya ya sekarang dan tekniknya. Jadi penggunaan teknik pencahayaan dan efek visual dalam eksperimental. Nah, efek cahaya bergerak seperti proyeksi bergerak atau pencahayaan yang berpindah-pindah dapat menciptakan pengalaman visual yang dinamis teman-teman dan menghidupkan display. Kedua, mapping proyeksi adalah teknik yang digunakan proyektor untuk memproyeksikan gambar atau video ke permukaan 3 dimensi seperti bangunan atau objek atau instalasi khusus. Jadi ada yang pertama ada efek cahaya, yang kedua bisa menggunakan mapping proyeksi. Selanjutnya kita masih mengenal teknik strateginya.
Jadi penggunaan kombinasi teknik pencahayaan dan efek visual ini dapat menciptakan pengalaman pengunjung yang unik dan mengesankan. Ini juga ada video teman-teman, menarik videonya. Nah, itu tadi sebuah exhibition art menggunakan permainan cahaya, juga menggunakan motion ya teman-teman. Itu membuat ya pengunjung tertarik dan excited gitu. Nah, kita masih mengenal teknik strateginya dan teknologi yang digunakan. Itu yang selanjutnya itu adalah pemanfaatan media digital, proyeksi atau instalasi artistik dalam eksperimental display. Nah, di sini display interaktif, penggunaan teknologi digital interaktif seperti layar sentuh atau sensor gerak dapat memungkinkan pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan display. Misalnya pengunjung dapat memilih atau mengubah tampilan visualnya. Nah, kemudian augmented reality dan virtual reality VR, penggunaan AR dan VR dalam eksperimental display dapat memberikan pengalaman yang benar-benar imersif. Misalnya pengunjung dapat menggunakan perangkat AR atau melihat objek virtual yang terintegrasi dengan lingkungan nyata. Nah, penting untuk memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung ya teman-teman, serta menyelaraskan penggunaan teknologi ini dengan konsep dan tujuan dari event yang sedang berlangsung. Ini ada video juga teman-teman. Video singkat dari Nescafe coba memberikan pengalaman baru kepada target audiensnya untuk mencoba dan merasakan Nescafe dengan cara yang unik teman-teman. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi video kali ini. Kita lanjut ke part 2 ya teman-teman. Terima kasih.